Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Aida Setilaudina dengan NIM 12300220004 dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Fisika Kesehatan, yaitu tugas termodinamika tentang suhu tubuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu suhu tubuh, lalu faktor apa saja yang mempengaruhi suhu tubuh, organ apa yang mengatur suhu tubuh, lalu ada penjalaran sinyal suhu tubuh, dan yang terakhir ada mekanisme kehilangan panas dalam suhu tubuh atau dalam tubuh. Nah, agar lebih jelasnya, marilah kita simak video yang berikut ini. Termodinamika suhu tubuh. Pembahasan kali ini tentang pengertian suhu tubuh, organ pengatur suhu tubuh, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, penjalaran sinyal suhu tubuh, dan yang terakhir ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian suhu tubuh. Apa itu suhu tubuh? Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa mencerminkan kondisi kesehatannya. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yaitu pertama ada variasi di luar. Nah, maksud dari variasi di luar ini, itu kayak suatu pekerjaan. Kan di setiap orang itu punya pekerjaan atau kegiatan masing-masing sehari-harinya. Seperti menulis, mencangkul, membaca buku, memasak. Nah, setiap kegiatan itu menghasilkan panas yang berbeda. Namun, pada dasarnya, apapun jenis kegiatan yang dilakukan, semuanya tetap menimbulkan panas. Apalagi pekerjaan yang dilakukan pada siang hari. Karena pekerjaan yang dilakukan siang hari itu lebih meningkatkan suhu tubuh daripada pekerjaan di pagi hari. Peningkatan suhu tubuh pada siang hari akan dikontrol oleh hipotalamus dengan mengeluarkan suhu tubuh melalui evaporasi. Itulah sebabnya kita lebih mudah berkeringat pada siang hari dibandingkan pagi hari, apalagi jika suhu lingkungan tersebut panas. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Hal ini dasarkan pada jenis kegiatan yang dilakukan, di mana laki-laki kan biasanya lebih banyak melakukan hal berat dibandingkan wanita. Hal tersebut membuat peningkatan metabolisme lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Selain itu, kaum wanita mengalami masa ovulasi di mana pada masa tersebut suhu tubuh akan menurun sebesar 0,2 derajat Celcius dan akan terjadi peningkatan setelah usai haid atau menstruasi. Biasanya peningkatan suhu tubuh sebesar 0,1 sampai 0,6 derajat Celcius. Lalu yang ketiga ada umur. Setiap umur manusia berpengaruh pada suhu tubuh yang dihasilkan. Contohnya pada usia bayi, yaitu suhu tubuh belum sempurna. Mereka akan mudah mengalami hipotermi, terutama ketika suhu lingkungannya yang dingin atau ketika bayi dimandikan. Itulah sebabnya ketika kita memandikan bayi, mesti dilakukan dengan cepat atau jangan terlalu lama. Selain itu, semakin tua umur seorang, maka metabolisme akan semakin menurun, seperti pada lansia. Suhu pada lansia akan lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Hal tersebut terjadi karena kemunduran berbagai fungsi tubuh. Sedangkan pada orang dewasa dapat dikatakan sempurna,
Mereka dapat bertahan dalam suhu lingkungan tertentu, tapi orang dewasa juga tidak akan bertahan dalam suhu yang ekstrim. Perlu seperti jaket, mantel, dan sesuatu yang menghangatkan. Yang keempat ada kerja jasmani. Kerja jasmani di sini itu kayak olahraga. Olahraga sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk menyehatkan tubuh. Ketika olahraga, maka aktivitas tersebut dapat memicu peningkatan metabolisme, sehingga dapat membuat suhu tubuh seorang meningkat. Semakin keras olahraga yang dijalani, maka akan terjadi peningkatan suhu tubuh yang lebih tinggi, sehingga dapat membakar lemak tubuh. Lalu, yang kelima ada gizi seseorang. Jenis gizi yang dikonsumsi setiap orang kan mempengaruhi suhu tubuh setiap orang karena metabolisme tubuh ditentukan oleh zat gizi yang dikonsumsi. Misalnya seperti pembentukan sel yang rusak, itu akan memerlukan protein yang tinggi. Semakin cukup protein dalam tubuh, maka metabolisme lebih meningkat dibandingkan dengan seseorang yang kekurangan protein. Selain itu, orang yang sedang puasa akan memiliki suhu tubuh yang lebih rendah. Penurunan ini terjadi karena saat puasa, seorang akan mengurangi kadar makanan sehingga akan mengurangi juga metabolisme dalam tubuhnya. Dan yang terakhir ada lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi suhu tubuh adalah kelembaban darah. Ketika misalnya seorang bayi baru lahir, ditempatkan di suhu yang lembab atau ber-AC, maka bayi tersebut akan kehilangan suhu tubuh. Kondisi ini disebut sebagai hipotermi. Nah, jika orang dewasa beraktivitas lingkungan yang suhunya panas, katakanlah kayak gurun pasir atau kayak di siang bolong gitu ya, maka peningkatan metabolisme tubuhnya akan lebih meningkat dibandingkan dengan beraktivitas di tempat yang sejuk seperti di pegunungan atau di dalam ruangan seperti AC gitu. Lalu pembahasan selanjutnya, organ yang mengatur suhu tubuh. Organ yang mengatur sistem tubuh ialah hipotalamus. Hipotalamus berada di pusat otak. Ia bertugas mengatur suhu tubuh kita. Jika suhu tubuh kita naik, artinya hipotalamus sedang melakukan sesuatu. Nah, contohnya seperti jika ada bakteri atau virus bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, setelah itu mereka akan masuk ke dalam darah dan mengeluarkan cairan yang membuat kita sakit. Nah, saat cairan itu menyebar ke dalam darah, hipotalamus akan mendapatkan sinyal khusus. Nah, akan langsung berproses. Hipotalamus akan langsung menaikkan suhu tubuh kita. Nah, hipotalamus menaikkan suhu tubuh kita untuk membuat bakteri dan virus tidak nyaman dan akhirnya keluar dari tubuh kita. Setelah bakteri dan virus keluar dari tubuh kita, hipotalamus akan mengembalikan suhu tubuh kita ke suhu normal lagi. Selanjutnya, mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Kehilangan panas dalam tubuh dapat terjadi melalui beberapa proses, yaitu pertama radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Yang pertama ada radiasi. Nah, radiasi ini merupakan mekanisme yang sangat banyak membuat kita kehilangan panas dalam tubuh. Nah, radiasi sendiri adalah mekanisme kehilangan panas dalam tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dalam tubuh memiliki panjang gelombang sekitar 5 sampai 20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, radiasi itu mekanisme kehilangan membuat tubuh kita kehilangan panas yang lebih banyak.
Selanjutnya ada konduksi. Nah, konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Biasanya proses kehilangan panas dengan mekanisme konduksi sangat kecil. Sentuhan dengan benda umumnya memberikan dampak kehilangan suhu yang kecil karena dua mekanisme, yaitu kecenderungan tubuh untuk terpapar langsung dengan benda relatif jauh lebih kecil dan pada paparan dengan udara. Dan sifat isolator, benda menyebabkan proses pindahan panas tidak dapat terjadi secara efektif terus-menerus. Lalu ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan perantara gerakan molekul gas atau cairan. Misalnya pada waktu dingin, udara yang diikat atau dilekat pada tubuh akan menjadi panas. Lalu ada evaporasi. Yang terakhir ada evaporasi, yaitu penguapan air dan kulit. Dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme ini berlangsung sekitar 450-600 ml atau Han. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernapasan. Next, selanjutnya ada penjalaran sinyal suhu tubuh. Penjalanan sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaringan spinothalamus. Mekanismenya yang hampir sama dengan sensasi nyeri ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis. Sinyal akan menjalar dalam tractus lisaure beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada limina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalankan ke serabut thermal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal thalamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Baik, selesai sudah penjelasan tentang suhu. Semoga apa yang saya jelaskan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.